kembali terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami memperingati peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia. Ya Bapa, karuniakanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu. Amin. Untuk bisa mengenal betapa agungnya kasih-Mu bagi kami. Amin. Terima kasih banyak ya Bapa. Hamba rindu tidak ada yang terlewatkan. Semua kami pada hari ini, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati firman Tuhan. Kami menikmati kehadiran Tuhan. Kami menikmati berkat dari Tuhan. Dalam ibadah raya pada pagi hari ini, kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang. Dan hamba berkatakan di tempat ini, firman Tuhan menjadi jawaban untuk kami. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mau berdiam diri, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Hamba rindu dalam pengurapan-Mu yang baru ya Tuhan. Biar dalam kebebasan Roh Kudus, hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Di sana Yesus disalibkan. Ku datang pada salib itu. Ku kenang cinta Tuhan. Biarlah pada hari ini kita boleh mengenang cinta kasih Tuhan. Kita boleh datang pada salib itu dan kita menerima pengampunan dari Tuhan. Ku datang pada salib itu. Ku kenang cinta kasih Tuhan. Dan di sana ku dapat pengampunan. Wow. Hari ini kita memperingati hari di mana Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Salib pada zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi, salib adalah tempat yang paling hina untuk menghukum seorang penjahat. Dan Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Mengapa Yesus disalib? Apa makna kematian Yesus bagi kita? Firman Tuhan berkata, kira-kira jam 9 pagi Yesus disalib. Setelah sepanjang malam, dia melewati pengadilan demi pengadilan. Didakwa, dituduh. Diperlakukan dengan sangat-sangat tidak menyenangkan. Tapi kemudian paginya dia disalib. Dan Lukas pasal 23 ayat 44 berkata, jam 12 kegelapan menutupi daerah itu. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Jam 9 jadi sudah berapa jam di atas kayu salib? Sudah 3 jam. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Berarti selama 6 jam tergantung di atas kayu salib. Kemudian ayat yang 45 berkata demikian. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya untuk siapa? Mengapa Yesus disalib? Untuk siapa Yesus disalib? Jawabannya mari kita buka Alkitab Roma pasal yang ke-5. Mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Roma 5 mulai ayat yang ke-6.
ditentukan Allah. Mengapa Yesus disalib? Yesus disalibkan, Alkitab katakan, Yesus disalibkan, Yesus mati disalib untuk kita. Katakan, Yesus mati disalib untuk kita. Roma 5 yang ke-6, Kristus telah mati untuk kita. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Yesus mati untuk saya. Yesus mati untuk kita. Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus, sama-sama baca 2, 3, telah mati untuk kita. Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk kita. Yesus disalibkan untuk kita. Ketika kita apa? Atau seperti apa kita ketika Yesus disalibkan? Wow, kita kembali lagi yang berikut. Ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, katakan masih lemah. Waktu kita masih tidak berdaya. Waktu kita masih sangat-sangat tidak berdaya. Masih lemah. Kristus mati untuk kita. Bukan ketika kita lagi, wah kita kuat. Wah kita orang yang suci. Oh kita orang yang benar. Waktu kita masih sangat tidak berdaya. Masih lemah, sangat tidak berdaya. Yang berikut. Waktu kita seperti apa Yesus mati? Ayat 6, 7, 8, 9. Ayat yang ke-7. Sebab, ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kembali ke ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, katakan masih lemah. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Kita siapa ini? Orang durhaka. Perhatikan baik-baik. Kita lemah, kita orang durhaka. Kristus mati untuk kita. Yang pertama, waktu kita masih lemah, katakan masih lemah. Yang kedua, waktu kita masih durhaka. Mati untuk kita orang-orang durhaka. Kita orang-orang durhaka. Ketika kita masih lemah, kita masih durhaka. Yang berikut, ayat yang ke-8. Waktu kita masih berdosa. Oh. Ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Oke, perhatikan baik-baik ayat sebelumnya. Ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, saya ulangi ayat yang ke-6. Di sana dikatakan kita orang yang lemah. Yang berikut kita orang durhaka. Yang berikut, perhatikan ayat yang ke-8. Kita masih berdosa. Kemudian yang berikut, ayat yang ke-9. Saya ulangi. Yang berikut ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, musuh Allah, kita masih seteru. Saudaraku, perhatikan baik-baik ayat ini dan diberi tanda. Waktu kapan? Waktu kita dalam keadaan seperti apa? Kristus mati untuk kita. Yang pertama, waktu kita masih lemah. Yang kedua, waktu kita masih seteru, durhaka. Yang ketiga, waktu kita masih berdosa. Yang keempat, waktu kita masih seteru. Kita lagi dalam posisi kita sebagai seteru musuh Allah.
dikatakan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Sebab tidak mungkin seorang mau mati untuk orang yang benar. Jadi maksudnya begini. Wih, itu Pak Ramli itu, dia benar. Aku mau bela dia, aku sedia mati demi untuk Pak Ramli. Kenapa? Karena dia benar. Tidak mungkin. Mungkin saja orang mau mati karena Pak Ramli itu orang yang baik. Aduh, Pak Ramli itu baik loh. Dia sudah banyak menolong saya. Dia baik, aku mau berkorban, aku mau mati untuk dia. Mungkin. Tetapi Alkitab katakan ayat yang ke-8, tetapi Kristus mati untuk kita bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, tapi ketika kita masih berdosa. Wow. Bukan karena kita benar, bukan karena kita baik. Ketika kita masih berdosa, kita masih seteru, kita masih durhaka, kita masih lemah, Kristus mati untuk kita. Masih. Sekarang. Wow. Katakan sekarang. Ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang. Katakan sekarang. Katakan sekarang. Sekarang apakah Anda lemah? Apakah Anda durhaka? Apakah Anda berdosa? Apakah Anda seteru? Waktu masih berdosa, masih lemah, masih seteru, masih durhaka, Yesus mati untuk kita. Tapi sekarang, apakah Anda masih seteru Allah? Apakah Anda masih berdosa? Apakah Anda masih orang yang lemah? Tidak, Pak Pendeta. Saya masih durhaka. Tapi hari ini Anda datang kepada Tuhan. Tidak, Pak Pendeta, saya masih lemah. Hari ini Anda menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Pak Pendeta, aku mengaku aku orang berdosa. Untuk itulah hari ini engkau mendengar firman Allah, supaya dosa-dosamu diampuni. Lebih-lebih karena kita sekarang, katakan sekarang, biarlah semua kita hari ini kita menerima apa makna kematian Yesus di kayu salib. Firman Tuhan pagi hari ini ialah makna kematian Yesus di salib untuk saya, untuk kita. Apa makna kematian Kristus di salib? Apa maknanya untuk saya? Yesus mati di kayu salib untuk saya. Yesus mati di kayu salib waktu saya masih berdosa, masih lemah, masih seteru. Apa makna kematian Yesus di kayu salib? Makna kematian Yesus di kayu salib untuk saya sekarang ini. Perhatikan baik-baik, mulai ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang, katakan kita sekarang, katakan saya sekarang. Yang pertama, kita telah dibenarkan oleh darahnya, oleh kematian Yesus. Kita tadinya seteru, kita lemah, tidak berdaya. Kita orang yang durhaka. Tapi sekarang kita dibenarkan. Amin. Dibenarkan oleh darah Yesus. Dibenarkan oleh kematiannya. Kita pasti akan diselamatkan. Yang pertama, perhatikan baik-baik.
kita dibenarkan. Yang kedua, kita pasti diselamatkan. Amin. Keselamatan kita sudah terima sekarang. Ya. Saat ini tapi saat ini pun kita masih menantikan keselamatan, kehidupan yang kekal nanti, yang Tuhan sediakan bagi kita semua yang ditebus oleh darah Yesus. Kita pasti diselamatkan. Saya melihat dulu orang wajah-wajah yang pasti diselamatkan. Wow, puji Tuhan. Bukan insya Allah ya, bukan mudah-mudahan, ya. Tapi pasti diselamatkan. Kita pasti diselamatkan. Yang berikut, yang ketiga, Roma pasal 5 ayat yang ke-9 tadi. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Pasti diselamatkan. Ayat yang ke-10. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Yang berikut yang ketiga, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan lagi seteru Allah. Amin. Wow. Kita bukan musuhnya Allah. Kita bukan seterunya Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya di kayu salib. Amin. Kita diperdamaikan. Kita berdamai dengan Allah. Hari ini dosa memisahkan kita dengan Tuhan, tapi hari ini kita kembali diperdamaikan dengan Tuhan. Sekarang, katakan sekarang. Sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lagi ini ditekan, kita pasti diselamatkan. Apa makna kematian Kristus bagi kita hari ini? Kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita diperdamaikan. Amin. Ayat yang berikut yang terakhir, ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Yang berikut kita apa? Kita bermegah. Mengapa kita bermegah? Saya bermegah. Kenapa? Saya dulu musuh Allah. Dulu saya apa? Seteru Allah. Dulu saya orang yang lemah, tidak berdaya. Saya terus bangun, jatuh dalam dosa. Lemah, tidak kuat. Lemah, kalah terhadap setan, kalah terhadap dosa. Tapi sekarang kita dibenarkan oleh Allah. Sekarang kita diselamatkan. Sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Dan sekarang kita apa? Kita bermegang. Amin. Karena kita bukan lagi seteru Allah. Kita bukan orang yang lemah. Kita kuat di dalam Tuhan. Makna kematian Kristus untuk kita. Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk saya. Dan biarlah pada hari ini kita semua tidak ada yang terlewatkan. Kita menerima, kita mengalami arti makna daripada kematian Kristus. Ayat yang ke-8, Roma 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Salib adalah penyataan kasih Tuhan bagi kita. Kita yang tadinya lemah, kita durhaka, kita musuh Allah, kita orang yang tidak berdaya, kita jauh dengan Tuhan. Tapi sekarang, katakan sekarang, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Sekarang kita diselamatkan. Sekarang kita bermegah di dalam Tuhan.
Ada amin? Lihatlah pada salib itu. Betapa besar cinta kasih Tuhan bagi kita. Mari kita datang pada salib itu. Saya diinspirasi dan lirik lagu pada satu bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda apa? Tanda dosa besar. Jadi kalau kita melihat Yesus disalib, lihatlah betapa besar dosa umat manusia. Tapi Yesus datang untuk kita. Ku datang pada salib itu. Ku kenang cinta kasih Tuhan. Ya, aku jatuh pada kakinya. Di sana aku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku kenang cinta kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita datang pada salib itu. Kita kenang cinta kasih Tuhan. Kita datang di bawah kakinya dan kita menerima pendamaian. Kita menerima pengampunan. Kita menerima penyucian dari Tuhan. Mari kita berdoa. Semua dalam sikap doa. Dalam sikap doa. Apa makna kematian Yesus disalib bagi engkau? Biarlah hari ini engkau menerima makna kematian Yesus itu. Sekarang. Lihat pada salib itu. Semua dalam sikap doa itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Lihatlah salib itu. Mengapa Yesus disalibkan? Yesus disalib untuk engkau, untuk saya, untuk kita. Kristus mati untuk kita. Waktu engkau masih lemah, waktu engkau masih tidak berdaya, waktu engkau terus jatuh bangun dalam kehidupan rohanimu, waktu engkau tidak kuat menghadapi setiap tantangan, engkau kalah terhadap dosa, Yesus mati disalib untuk engkau. Waktu engkau hidup dalam dosa, jadi seteru Allah, Yesus mati untuk engkau. Biarlah hari ini engkau datang pada salib itu dan kenang betapa cinta, betapa besar kasih-Nya. Datanglah pada salib itu, karena di sana engkau menerima pengampunan dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhan.
saudara yang mau datang pada salib itu, mengenang betapa besar cinta kasih Tuhan, datang pada salib itu, datang menerima pendamaian, datang menerima penyucian, datang menerima pengampunan, datang menerima pembenaran dari Allah. Mari datang pada salib itu. Salib tanda dosa besar. Betapa besar pelanggaran dosa umat manusia. Betapa besar dosa-dosa yang kita lakukan, yang engkau lakukan. Tapi hari ini, sekarang, engkau menerima pembenaran itu. Engkau menerima pengudusan itu. Sambutlah cinta kasih Tuhan dalam hidupmu. Mari datang kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Mintalah pengampunan, penyucian dari Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bertobatlah sungguh-sungguh. Datang Tuhan, ini aku Tuhan. Aku datang kepadamu. Aku datang pada salib itu. Terima kasih Yesus. Di sana di salib kita menerima pengampunan dosa. Ku datang pada salib itu. Pagi hari ini kau berkata, ya Tuhan, ini aku. Ku datang pada salib itu. Biarlah hari ini menjadi hari yang khusus, yang menyambut panggilan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, aku datang pada salib itu. Silakan berdiri di tempat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan.
banyak ya Tuhan. Pagi ini kami datang pada salib itu. Dan di salib kami menerima pengampunan dosa. Sekarang kau diselamatkan. Engkau dibenarkan. Engkau dikuduskan. Engkau diberi damai kebenaran. Sekarang engkau diperdekakan. Sekarang engkau dilepaskan dari sejarah dari kuasa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya anak domba. Dan sekarang kita bermegang di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya anak domba. Bapak terima kasih banyak Bapak. Hari ini kami menerima makna kematian Yesus. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk umat-Mu yang datang di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus anak domba. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus.